Selamat sore, rekan-rekan pendengar di CCC Radio Wonosobo dan juga di Tangan Terbuka Media yang sedang bersiaran dengan tema Kabar Buku bersama penulis buku Santoni Ong, penulis buku kami, buku Vokare, Menghidupi Panggilan Sang Guru. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore para Ya, pendengar. senang bisa Ya, senang bisa bertemu kembali. Nah, kita menyoroti sedikit tentang bagaimana proses guru dan murid ini ada di komunitas kita, Pak Pendeta. Kita tahu kalau di gereja saya, gereja Pak Santoni, seringkali ruang gereja itu menjadi ruang perjumpaan. Nah, kali ini barangkali juga menjadi ruang pembelajaran. Bagaimana menurut Pak Santoni? ya, jadi kalau kita perhatikan, komunitas kita itu adalah komunitas orang Kristen. Lebih banyak kita membangun kehidupan orang Kristen, bukan murid. Jadi bagaimana sebenarnya komunitas-komunitas gereja itu menjadikan setiap jemaat itu menjadi murid Kristus, bukan hanya orang Kristen. Jadi apa bedanya murid dengan orang Kristen? Saya katakan bahwa murid itu dalam kondisi di zaman Yesus pada waktu itu, murid itu punya 5 kriteria. Dia Ya, setia sama sang guru sampai setia. mati. Kita ingat ketika Yohanes Pembaptis, murid-murid datang terus dia bilang, kamu pergi saja kepada Yesus, sang domba Allah. Saya akan mengalami, dia akan dipenggal waktu itu oleh Raja Herodes. Dia suruh murid-murid. Jadi seorang murid itu setia sampai mati sama gurunya. Dia akan belajar, mendengar, membaca, dan melakukan kata-kata gurunya. Itu karakter kedua. Karakter ketiga, Ya, bagaimana mereka meneladan seperti pelayanan sang guru. Lalu mereka mengimitasikan karakter sang guru. Lalu dia mencari murid-murid supaya menjadi murid Kristus. Gereja, komunitas gereja adalah komunitas yang beribadah, berhimpun, mungkin kita rapat segala macam. Tujuannya apa? Yesus katakan dalam Matius 28, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi tugas gereja adalah memuridkan setiap yang datang di dalam gereja itu. Bukan hanya bangga dengan orang Kristen, mungkin jemaat banyak. Apakah dia orang Kristen atau dia murid? Murid pasti orang Kristen belum tentu murid. Jadi buat saya adalah kita dalam sebuah guru dan murid dalam persekutuan di gereja jemaat adalah bagaimana setiap umat itu mengikuti sang guru sebagai murid dengan 5 kriteria tadi. Jadi setiap jemaat setia sama Tuhan sampai mati, dia membaca, dia mau mendalami, melakukan kata-kata kata Yesus. Dia bisa meneladani seperti Yesus di dalam pelayanan keluarga, gereja, dan masyarakat. Bagaimana dia juga mengimitasikan karakter Kristus dalam dirinya. Dan pasti dia akan mendapatkan murid-murid yang lain. Saya pikir itu yang penting, Pak Dimas Kris. Bagaimana iya, gereja menjadikan jemaatnya murid, bukan hanya puas dengan orang Kristen. Supaya kita bisa meneladani iya, sang guru. iya. Jadi murid Kristus adalah menjadi murid ya, tidak hanya menjadi Pergilah, ya. pengikut dan atau hanya Pergilah, status. jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi gereja rapat, Iya, gereja kegiatan macam-macam supaya jemaat itu menjadi murid. baik, baik. Ya, kita hari ini belajar menjadi murid di zaman sekarang, Pak Pendeta. Dan kita sudah menelisik sedikit beda menjadi Kristen dan menjadi murid Kristus. Ya, Nah, saya ingat ketika Pak Pendeta dulu sering cerita ketika eh, ada sedikit pembelajaran yang Pak Santoni inisiasi ketika di akhir bulan Pak Pendeta kemudian presentasi bagaimana gereja menjadi gereja yang misioner, gereja yang berdiakonia dan tadi pergi keluar ya Pak Santoni ya. ya. Ini menarik Pak Santoni ketika memang pelan-pelan pasti gereja atau jemaat Bapak kemudian menjadi jemaat yang juga setia dan bergerak tadi. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Jadi ketika gereja
kami melakukan pemuritan, itu pemuritan itu kan selalu ada tiga prinsip, yaitu Ya. intensional, intensif bertemu, Mhm. belajar firman Tuhan, belajar melayani, lalu di dalam pertemuan yang intensional itu, intensif, itu ada yang disebut dengan life sharing, berbagi kehidupan. Bisa menceritakan kehidupan manusia di sekitar kita, bisa menceritakan kehidupan kita secara pribadi, atau kehidupan di sekitar kita, berbagi kehidupan. Lalu yang ketiga, misional, bermisi. Jadi kita Permisi. bersama-sama intensif belajar, berbagi kehidupan untuk pergi keluar, untuk bermisi. Lalu juga tiga prinsip, kita belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, belajar nilai-nilai kehidupan itu dengan otak kita, dengan kepala kita. Lalu sampailah ke hati kita. Jadi hati kita tergerak. Jadi hati kita diubah. Iman Mhm. kita bertumbuh. Lalu tangan Ya, kita bergerak. Jadi kepala, hati, dan tangan. hati. Jadi kepala, hati, dan Ya. tangan. Nah, yang kami lakukan adalah seperti itu. Jadi gereja membangun kelompok-kelompok kecil, lalu mereka belajar firman Mhm. Tuhan, lalu mereka punya proyek misi-misi yang mereka lakukan. Proyek misi. Itu jadi Ya. setiap jemaat punya proyek misi, setiap kelompok punya proyek Mhm. misi. Itu yang penting buat kita. Itu yang perlu dibangun sebagai Ya. gereja. Iya. Jadi punya intensitas menjadi murid ya tadi ya Ya, dari awal. Nah, lalu pelan-pelan kemudian tapi tadi secara terstruktur ya karena eh, live sharing itu tidak hanya di kata-kata. Seringkali kita bilang ayo kesaksian gitu, tapi menjadi kesaksian hidup bersama ya. berarti Pak Ya, Santoni ya. jadi dalam kelompok itu berbagi kehidupan, lalu bermisi bersama. Hmm. Jadi kita bisa bayangkan kalau semua jemaat berhimpun bersama, mereka berkelompok-kelompok bermisi, itu sangat menarik Hmm. sekali. Dan gereja itu Ya. hidup karena misi. Karena misi itu adalah jantungnya gereja. Penginjilan adalah Ya, seperti sampai peredaran darah di gereja, dalam tubuh Mhm. manusia. Ketika misi itu mati, tidak mengalir, maka sakitlah gereja itu. Oke. Ya, ini yang perlu dianalisa sampai seberapa hidupkah misi dalam gereja kita. Ya. Ya, jadi kalau kita memperhatikan studi tentang pembangunan jemaat, seperti apa gereja yang Tuhan kehendaki? Gereja yang Tuhan kehendaki adalah gereja yang terbuka dan terarah kepada Tuhan. Jadi bagaimana gereja itu terarah kepada Tuhan? Di sana ada doa, ada ibadah, ada kebaktian-kebaktian, itu persekutuan itu. Jadi semua jemaat terarah kepada Tuhan. Itu yang kita lakukan sebagai gereja. Setelah itu Ya. gereja yang terbuka dan terarah kepada sesama. Jadi bagaimana gereja saling membantu? Bagaimana memperhatikan anggota jemaat? Jadi pelawatan, lalu jemaat yang susah, yang sedih, yang berduka, bagaimana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan melalui pelayanan kita sebagai gereja. Lalu bagaimana kita bisa membantu gereja-gereja lain yang mengalami kesulitan, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi membangun sebuah kebersamaan bagaimana kita terarah dan terbuka terhadap anggota jemaat yang kita layani dan juga gereja di luar gereja kita. Jadi menjadi berkat bagi dunia, bagi sesama umat Tuhan. Lalu yang ketiga, gereja terbuka dan terarah kepada dunia ini. Terarah kepada dunia artinya gereja hadir di tengah-tengah masyarakat. Gereja menjadi bagian dari masyarakat. Gereja menjadi bagian dari Indonesia. Gereja menjadi bagian dari saudara kita yang miskin, yang susah, yang lemah. Bagaimana gereja itu hadir? Jadi gereja itu harus terbuka terarah kepada Tuhan, bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama dan juga kepada dunia ini. Itu yang menjadi tugas panggilan gereja. Supaya gereja ini menjadi tadi pergi dan menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, di sana dasarnya. Jadi kalau kita merhatiin tugas gereja, setiap jemaat apa kalau kita perhatikan tugas panggilan panggilan gereja dalam melanjutkan tugas Yesus, membawa keselamatan. Sebab kita harus mendalami keselamatan itu dalam persekutuan. Lalu kita harus
menyaksikan keselamatan itu kepada dunia. Lalu setelah itu kita mendemonstrasikan itu melalui proses diakonia. Itu mungkin Pak Kris dasarnya kita kenapa kita perlu untuk pergi ke dunia ini, melayani dunia ini. Jadi gereja terbuka terarah kepada Tuhan, kepada sesama dan kepada dunia. Iya, menarik. Dan hari ini kita belajar kembali tentang eh, langkah-langkah yang gereja kemudian sebut dalam diakonia ya Pak. Diakonia itu tidak hanya urusan karitatif, urusan diri sendiri, tapi tadi dilandasi dengan tiga keterbukaan pada Allah, pada gereja, Pada eh, sesama, anggota dan juga sesama pada masyarakat. dunia. Nah, iya, tentu saja ini perlu praktek-praktek di mana kemudian gereja tidak hanya tersandera pada salah satu kegiatan aktivismenya ya Pak, Ya, ya. Pak Santoni. Nah, ada bermacam-macam diakonia yang ditulis di buku Pak Santoni juga cukup detail. Gereja yang dari karitatif sampai ke gereja yang Transformatif. transformasional, dia transformatif. Nah, bagaimana kondisi gereja-gereja kita di zaman sekarang, Pak Pendeta? Dan apa ajakan Pak Pendeta melalui buku ini dan juga di siaran-siaran kita nantinya, Pak Pendeta? Ya, jadi Silakan. eh, buku ini ditulis untuk saya menjalani proses meditasi sebagai kenang-kenangan bagi yang hadir dan juga tentu berbagi buat teman-teman yang lain. Jadi buku ini sebuah kesaksian yang coba diungkapkan dalam pelayanan selama ini, melayani gereja-gereja di seluruh Indonesia. Jadi mungkin dari Sabang Mhm. sampai Merauke saya sudah jalankan selama 37 tahun melayani gereja-gereja. Nah, gereja terlalu asik dengan birokrasi. Gereja terlalu asik dengan kegiatan-kegiatan gereja yang kebanyakan adalah soal birokrasi yang terjadi. Jadi kita asik dengan diri kita sendiri dan kita lupa untuk pergi keluar ke tengah-tengah dunia. Kita tidak melibatkan jemaat untuk pergi keluar. Mungkin mungkin nggak mungkin mikir soal untung rugi. Setiap kita bisa berbuat yang nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi bagaimana gereja bisa hadir di tengah-tengah keluarga jemaat, di tengah-tengah keluarga sesama jemaat, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Ini yang saya lihat. Jadi gereja asik dengan dirinya sendiri, mungkin asik dengan membangun gedung gereja, asik dengan ya macam-macam. Selama hampir saya ketika ke daerah-daerah bertemu dengan banyak pendeta di sana, rata-rata memikirkan bagaimana mereka membangun gedung gereja, bukan bagaimana memikirkan bagaimana jemaat bertumbuh. Yuk sama-sama apa sih resepnya supaya kami bisa bertumbuh? Tetapi urusan adalah Pak, kami ingin bangun gereja, kami ingin bangun pastori, kami ingin beli ini dan sebagainya. Semuanya semua rata-rata hal yang jasmani, tidak memikirkan bagaimana ekonomi jemaat bertumbuh ya Pak, bagaimana jemaat bisa dibina ya Pak. Ini yang memang menjadi sebuah pergumulan buat saya, kenapa menulis buku ini dan juga terus berbagi pelayanan ke daerah-daerah pedalaman yang akan terus saya lakukan selama ini, gitu. Setelah saya emeritus itu. Iya, jadi setelah emeritus malah Pak Santoni punya banyak energi nih sepertinya. Jadi punya banyak strategi. Tentu saja kembali ke awal ya ketika Pak Santoni mendirikan lembaga yang lebih strategis tentang eh, mendidik, kemudian life sharing tadi dan juga mengarah ke anak-anak muda, Pak. Karena masa depan gereja tentu saja anak-anak muda yang giat belajar ya. Bagaimana Pak Santoni cerita tentang Bapak ke daerah pelayanan di Jambi misalnya? Ya, sekarang kami lagi menangani pelayanan di sekolah dalam Jambi. Bagaimana anak-anak itu, masyarakat itu kita berdayakan. Mereka eh, Mhm. mereka bisa minimal mereka bisa hidup layak seperti kita sekalian. Mereka tetap budaya yang budaya yang mereka miliki tetap, tapi juga mereka bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kami membangun kelompok-kelompok kecil di sana, kami membangun rumah-rumah di sana, lalu kami juga membangun sekolah di sana. Bagaimana mereka bisa sekolah dari anak kecil sampai orang dewasa? Karena masa depan
Mungkin sulit merubah mereka yang sudah lanjut usia, yang sudah dewasa, susah. Dan mulai dari anak-anak kita lakukan proses belajar ini. Dan ini masih terus kami jalankan sampai sekarang. Bahkan berharap bermimpi setelah pelayanan yayasan yang kami miliki ini juga akan melayani suku-suku terasing di Indonesia. Bukan hanya di Jambi, tapi juga nanti di belahan timur Indonesia yang cukup banyak. Itu mimpi yang akan dijalankan dan yayasan sudah segera lagi dalam proses notariat ya. Dan bersama teman-teman kami akan bergerak melayani suku-suku pedalaman di Indonesia. Itu mungkin Pak Kris. Dan melibatkan tentu banyak pemuda nanti. Iya, Melihat realitas kehidupan ini. baik. Ya, senang saya mendengarnya dan tentu saja ini menjadi bukti nyata menjangkau ya. Pak Santoni sudah melihat Indonesia secara overview dan ada poin-poin ketika gereja bisa bergerak dan mari kita bergerak bersama-sama tentu saja. Ya, saya pikir satu hal yang penting. Kita ini buatan Allah, gambar Allah. Bagaimana kita setiap hari gambar Tuhan. Bukan gambar binatang begitu ya. Apa kita serupa dengan Kristus? Apa serupa dengan iblis? Apakah yang baik yang kita kerjakan? Bukan, jadi yang baik yang kita kerjakan bukan hal yang buruk. Apakah kehadiran kita di rumah, gereja, masyarakat itu mencerminkan gambar Allah, mencerminkan Kristus dan yang baik yang kita lakukan? Itu pesannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Santoni, dan lagu terakhir ini mengajak kita untuk selalu ikut Yesus, ikut sebagai murid, tidak hanya status sebagai orang Kristen, tapi senantiasa belajar, peka, peduli, dan melakukan kegiatan langsung yang kita bisa tidak hanya mengikut, tapi juga meniru Kristus Sang Guru kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Terima kasih Pak Santoni. Tuhan Yesus Sampai ketemu. Sampai ketemu di kabar buku berikutnya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamat.